Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di pelajaran akidah akhlak dengan tema sifat munafik. Sebelum melanjutkan ke penjelasan, silahkan kalian buka buku paket di halaman 111. Adapun rangkaian materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah definisi sifat munafik, ciri-ciri sifat munafik, dan menjauhi sifat munafik. Jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Materinya cukup singkat, maka dari itu silahkan disimak dari awal hingga akhir. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita baca ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke penjelasan pertama, yaitu tentang sifat munafik. Apa itu sifat munafik? Munafik berasal dari kata nifak, yang artinya bermuka dua. Orang yang memiliki sifat munafik memiliki perbedaan antara apa yang dia katakan dengan apa yang ia perbuat, atau dalam istilah lainnya disebut lain di mulut, lain di hati. Orang dengan sifat munafik senang melakukan perbuatan namimah. Nah, apa sih itu namimah? Yaitu mengadu domba. Namimah merupakan salah satu hal yang paling berbahaya yang disebabkan oleh sifat munafik. Sifat namimah ini dekat dengan fitnah, jadi mengadu domba antara dua orang. Dengan adanya namimah tentunya akan banyak kesalahpahaman yang akan berujung kepada pertengkaran. Nah, ada juga bermuka dua nih. Apa maksudnya muka dua? Bermuka dua artinya ya tadi itu lain di mulut, lain di hati. Di depan kita orang munafik itu bersifat baik, akan tapi di belakang kita orang yang munafik akan menjelek-jelekan kita. Di depan kita baik, di depan orang lain justru menjelek-jelekan kita. Itu yang dikatakan bermuka dua. Orang yang munafik juga antara perkataan dan perbuatannya itu tidak sama. Mereka menyuruh kita sholat, akan tapi mereka sendiri tidak mengerjakan sholat. Itu termasuk ciri orang munafik. Nah, adapun contoh dari orang yang bermuka dua, silakan kalian simak video berikut. Ini video singkat tentang maksudnya apa sih mukanya dua itu kayak gimana maksudnya. Silakan kalian simak video ini. Wih, nilai kamu bagus banget. Selamat ya. Pasti kamu udah persiapin ujian ini dengan matang. Udah banyak belajar juga pasti. Selamat ya. Hebat kamu. Hehehe, alhamdulillah. Ya dong, tentunya kalau kita mau nilai kita bagus, ya harus usaha yang banyak, harus belajar yang banyak juga. Jangan mengandalkan teman atau apalagi menyontek. Ya itu tentunya nggak bagus dong, ya nggak sih? Min, tadi kamu dengar nggak tuh si Ilzam? Belagu banget dia mentang-mentang dapat nilai bagus. Paling juga dapat hasil nyontek. Nggak mungkin dia mah belajar, orang anaknya males kayak gitu. Kamu kok gitu? Tadi di kelas kamu muji-muji si Ilzam, sekarang kok kamu menjelek-jelekan dia? Gak boleh tahu, itu namanya sifat munafik. Nauzubillah, jangan sampai deh. Nah, itu dia tadi video singkat tentang apa sih itu muka dua. Jadi di depan kita orang munafik itu memuji kita, membagus-baguskan kita, akan tapi di depan orang lain atau di belakang kita justru mereka malah menjelek-jelekan kita. Nah, itulah yang disebut dengan bermuka dua. Nah, orang yang bermuka dua itu rawan atau dekat dengan namanya sifat namimah, mengadu domba. Jadi memfitnah orang agar terjadi perkelahian di antara mereka berdua kayak gitu. Jadi
hati-hati dengan orang yang memiliki sifat munafik. Nauzubillah. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, yaitu ciri orang munafik. Nah, di dalam hadis yang ada di buku paket dijelaskan ada 3 ciri orang munafik. Apa aja? Yang pertama, iza haddasa kazaba. Apabila dia berbicara, dia berdusta. Nah, ciri yang pertama yaitu berbohong. Bohong merupakan inti dari segala dosa. Dalam bahasa Arab disebutkan ra'suz zunubi kazibu. Inti dari segala dosa adalah bohong. Jadi apabila kita sudah berbohong sekali saja, nah maka dapat dipastikan berikutnya kita juga akan mudah untuk berbohong. Maka jangan sesekali kita mencoba untuk berbuat kebohongan. Karena apabila telah menjadi kebiasaan, maka ketika berbohong kita juga tidak akan merasakan adanya dosa. Sudah enteng aja berbuat dosa. Jadi jangan sampai seperti itu. Ciri yang kedua yaitu ingkar janji. Iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, ia ingkar. Ingkar artinya tidak menepati janji. Banyak memberi janji, namun tak satu pun ditepati. Jadi orang munafik itu menganggap kalau janji itu nggak penting atau hanya sebuah mainan. Jadi ketika dia memberikan janji kepada seseorang, dia dengan enteng membatalkan janji tersebut atau mengingkari janji tersebut. Itu contoh dari orang munafik yang kedua. Adapun contoh atau ciri orang munafik yang ketiga yaitu iza tumina hona. Apabila diberi kepercayaan, dia khianat. Tidak dapat dipercaya dalam segala hal. Sebagaimana kita tahu bahwa khianat merupakan salah satu sifat mustahil yang ada pada diri seorang rasul. Karena orang yang khianat akan menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki. Karena apabila kita beri amanah kepada orang yang memiliki sifat munafik, maka dia tidak akan menjalankan amanah tersebut, tidak akan menyampaikan amanah tersebut, justru dia akan mengkhianati apa yang diamanahkan kepadanya. Baik itu berupa kepercayaan atau amanah, misalnya nitip barang dan lain-lain kayak gitu. Jadi orang yang khianat tidak dapat dipercaya. Itu merupakan ciri orang munafik yang ketiga. Nah, 3 ciri ini hanyalah sebagian kecil ciri orang munafik. Masih banyak lagi ciri-ciri orang munafik yang lain. Akan tapi di hadis ini dijelaskan secara garis besar aja. Yang pertama, iza hadasa kazaba. Apabila berkata ia dusta. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Apabila ia berjanji ia ingkar. Dan yang ketiga, iza tumina khona. Dan apabila dia diberi kepercayaan, dia akan khianat. Menjauhi sifat munafik. Apa aja sih hal yang harus kita lakukan untuk menjauhi diri kita dari sifat munafik? Sifat munafik merupakan sifat yang sangat berbahaya karena dapat memecah belah persatuan umat. Kenapa dapat memecah belah? Ya seperti yang Bapak katakan tadi, orang yang munafik memiliki juga sifat yang namanya namimah atau mengadu domba. Jadi memfitnah orang lain agar orang-orang tersebut bertengkar. Nah, dari situ terjadilah perpecah belahan. Oleh karena itu hendaklah kita selalu menjaga diri agar selalu terhindar dari sifat munafik dengan melakukan beberapa hal berikut. Berkata jujur, menepati janji, menyampaikan amanah, bergaul di lingkungan yang baik. Nah, ini perlu dijelaskan sedikit. Bergaul di lingkungan yang baik maka akan menularkan kita kebaikan pula. Begitupun sebaliknya, apabila kita bergaul di lingkungan yang tidak baik, maka kita juga akan tertular keburukannya. Jadi carilah teman yang membawa kepada kebaikan. Jangan sebaliknya, jangan berteman dengan orang yang mengajak kita kepada keburukan. Karena su'ul khuluqi yu'di. Keburukan akhlak itu menular. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang akhlaknya nggak baik, lama-kelamaan kita akan ikut terbawa ke keburukan. Menjauhi sikap tercela. Yang keenam, memperbanyak ibadah. Dengan memperbanyak ibadah, insya Allah iman kita akan bertambah kuat dan kita akan jauh dari sifat-sifat tercela termasuk sifat munafik. Kemudian yang ketujuh, berkumpul dengan orang soleh. Sama halnya dengan poin keempat tadi,
Dengan banyak bergaul bersama orang soleh, insya Allah kita akan tertular kesolehannya. Jangan sebaliknya, apabila kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka kita juga akan tertular ketidakbaikannya. Gampangnya kayak gini, kita berdiam diri misalnya 1 jam di toko parfum, lama-kelamaan badan kita juga akan tercium bau harum. Nah, begitu pula sebaliknya, kita berdiam setidaknya 1 jam di tempat sampah, maka lama-kelamaan juga bau badan kita akan tercium bau yang tidak sedap, kayak gitu. Jadi ketika bergaul dengan lingkungan baik, insya Allah kita akan tertular kebaikan. Dan ketika bergaul di lingkungan yang tidak baik, maka yang tertular kepada kita yaitu keburukan. Yang ke-8 yaitu berakhlak baik. Yang ke-9, yakin bahwa Allah Maha Melihat. Dengan mengimani sifat Allah yang Maha Melihat, insya Allah kita akan takut dan akan terhindar dari segala sifat-sifat yang mengandung keburukan, termasuk di dalamnya sifat munafik. Apa aja sih sifat munafik tadi? Berbohong, ingkar janji, dan berkhianat. Banyak lagi hal-hal yang menyangkut tentang munafik, akan tapi di hadis ini dijelaskan secara garis besar ya 3 tadi itu. Iza hadasa kazaba, iza wa'ada ahlapa, wa iza tumina khona. Dengan menjalani 9 hal di atas, insya Allah akan terbentuk pribadi yang senantiasa berbuat kebaikan dan benci akan keburukan. Nah, dengan melaksanakan 9 hal di atas ini, insya Allah kita akan terdidik atau terlatih menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan akan jauh dari namanya kemaksiatan, apalagi dari sifat munafik. Ya, materinya cukup singkat, sudah selesai. Apabila ada pertanyaan atau ada koreksi dari penjelasan Bapak, silakan hubungi Bapak. Adapun untuk penugasan, silakan kalian kerjakan di halaman 116 sampai halaman 117. Bagian 1 dan 2 kalian kerjakan di buku paket, dan bagian 3-nya kalian kerjakan di buku tulis. Kumpulkan ke link yang Bapak share di grup, dan kumpulkan paling lambat sampai nanti malam. Ditunggu. Oke, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.